Hah? Oke. Lihat, oke. Ya, nanti jelasin kenapa itu terbuka. Untung nggak ada Harley di sini Pak Idam. Harley matang ya. Maskerman. Bukan, hari ini. Sama Mbak Daniel suruh ke sana. Ada yang kebetulan Suruh ke sana. saking banget loh itu sobeknya lo. Harusnya dilem. Iya, harus. Kita nggak tahu itu kan. Ya nanti dijelasin aja ya. Ini oke ya gitu. Tadi tertutup. Oke. Ya balik banyak. Maskerman, oh pidana itu. Maskerman. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan membacakan formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Disampaikan juga berapa banyak saksi yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPLN Kinabalu Malaysia. Selanjutnya formulir model C hasil PPLN dibacakan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pimpinan sidang, yang kami hormati Bapak Ibu dari Bawaslu, teman-teman Panwaslu Kota Kinabalu, saksi paslon dan saksi parpol, serta teman-teman hadirin undangan semuanya. Kami PPLN Kota Kinabalu, saya Marwan Wardana, Ketua PPLN, dan ditemani oleh Ibu Lia Anggraini, anggota PPLN urusan data. Sebelum kami membuka amplop, kami jelaskan dulu kenapa terbuka. Ini setelah kami segel dari Kota Kinabalu karena lembar DPR itu ada sebanyak 330 lembar sehingga saat kami tutup tersobek di ujung dan segelnya pun terbuka. Jadi kemana-mana kami bawa tasnya, tadi baru buka di sini Bapak Ibu. Jadi demikian, jadi bukan sengaja kami buka tapi memang sudah kami rekatkan segelnya tapi memang terbuka karena tebalnya isi amplop seperti itu. Kalau yang satunya? Sama Bapak ini juga. Yang tipis juga terbuka. Yang tipis pun tadi paslah kami angkat dari tas, langsung dia tersobek sendiri. Mas, kalau sobek Mas, itu rapi banget soalnya. Ya karena langsung terangkat begini kan segelnya memang Kalau ringan sobek Pak. itu masih beda, sobekan dengan potongan. Tapi emang kami dari tas tadi langsung begini Jelas Bapak. banget itu seperti bukan sobek, tapi kayak potongan. Nah, saya contohkan Pak, mungkin boleh. Ini yang masih tersegel. Kalau saya buka seperti ini Pak, sobeknya sama seperti ini Pak. Seperti itu Pak. Siap, siap. Jadi Bapak Ibu, ini kami buka segelnya. Siap. Sebelum kami membacakan kejadian khusus, sebelumnya kami sampaikan kejadian atau gambaran di PPLN Kota Kinabalu. Dari 3 metode yang ada, kami menggunakan 2 metode, yaitu metode TPS-LN dan KSK. Untuk TPS-LN kami ada 11 TPS dan KSK 448 KSK. Untuk TPS kami menggunakan 2 tempat, 8 di Kajari Kota Kinabalu dan 3 di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Kemudian ada beberapa kejadian khusus dan hal ini sudah kami
koordinasikan dengan Panwaslu dan ada beberapa saran tindak dari Panwaslu sudah kami tindak lanjuti. Berikut kami bacakan kejadian khusus saat kami pleno di tingkat PPLN. Rekapitulasi tingkat perwakilan luar negeri, PPLN Kota Kinabalu, negara Sabah, Provinsi Sabah, negara Malaysia, jenis pemilu Presiden dan Wakil Presiden, daerah pemilihan Jakarta II. Kejadian khusus, pada KSK 430, terjadi salah input pada C hasil plano untuk jumlah pemilih DPK. Koreksi, pengguna hak pilih DPK perempuan 75, dan koreksi untuk total pengguna hak pilih pada D hasil PWP adalah tertulis total 79414, koreksi total 79412. Kejadian khusus kedua. Pada saat sidang pleno rekapitulasi tingkat PPLN Kota Kinabalu, untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada yang mewakili kehadiran saat rapat. Kejadian khusus ketiga. Ada beberapa KSK yang petugas salah menghitung suara, yaitu suara dihitung 2 kali antara suara partai dan suara caleg. Oleh karena itu, PPLN menghitung ulang suara tersebut dengan disaksikan Panwaslu Luar Negeri Kota Kinabalu. Berikut KSK yang dihitung ulang. KSK 167, KSK 447, KSK 269, KSK 443, KSK 395, KSK 028, KSK 280, KSK 392, KSK 330, KSK 203, KSK 088, KSK 322, dan KSK 332, serta 1 TPS 004. Dalam penghitungan ulang tersebut, suara sah diberikan kepada caleg dan terhadap suara partai tidak diberikan suara. Untuk koreksinya. Kejadian khusus keempat. PPLN Kota Kinabalu banyak menemukan adanya selisih pada jumlah DPT di beberapa KSK. Hal ini disebabkan KPPSLN menuliskan jumlah DPT disamakan dengan pengguna hak pilih. Isian pada Romawi 2. Ada juga yang totalnya diisi dengan jumlah DPT plus 2%. Berikut KSK yang salah menuliskan DPT antara jumlah DPT laki-laki dan DPT perempuan, namun totalnya sama dengan jumlah DPT. A. Sebanyak 26 KSK. Jumlah DPT laki-laki dan perempuan berbeda, namun total DPT sama jumlahnya. Antara lain KSK 010, KSK 016, KSK 034, KSK 047, KSK 065, KSK 088, KSK 089, KSK 094, KSK 119, KSK 125, KSK 166, KSK 176, KSK 207, KSK 313, KSK 319, KSK 320, KSK 329, KSK 330, KSK 338, KSK 348, KSK 363, KSK 369, KSK 399, KSK 407, KSK 419, dan KSK 421. Dan B. Sebanyak 28 KSK salah input baik jumlah laki-laki, perempuan maupun total DPT. KSK 036, KSK 046, KSK 055, KSK 070, KSK 074, KSK 079, KSK 080, KSK 081, KSK 086, KSK 099, KSK 101, KSK 137, KSK 150, KSK 223, KSK 231, KSK 251, KSK 281, KSK 312, KSK 316, KSK 317,
KSK 373, KSK 374, KSK 409, KSK 420, KSK 425, KSK 426, KSK 442, dan KSK 444. Kejadian khusus berikutnya. PPLN Kota Kinabalu banyak menemukan adanya selisih pada jumlah DPT di beberapa KSK. Maaf, ini sudah tertulis 2 kali. Kami bacakan selanjutnya. Kejadian khusus pada KSK 349. Terdapat kelebihan surat suara dengan kondisi surat suara rusak yang tidak dilaporkan kepada PPLN Kota Kinabalu. Jumlah surat suara yang diterima dan digunakan dicatat dalam C hasil plano adalah 126 surat suara. Dan surat suara rusak yang merupakan kelebihan yang tidak dilaporkan dicatat juga sehingga total surat suara menjadi 127. Setelah diperiksa PPLN bersama Panwaslu, memang benar bahwa terdapat 1 surat suara rusak yang merupakan kelebihan surat suara tidak dilaporkan. Kejadian khusus pada KSK 021. Terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara dari jumlah DPT plus 2%. Petugas KSK 021 tidak melaporkan dan tidak mengembalikan surat suara tersebut kepada PPLN. Kelebihan surat suara dimaksud dicatat oleh petugas KSK pada surat suara tidak digunakan. Akibatnya terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah DPT plus 2%. PPLN Kota Kinabalu bersama Panwaslu telah meminta klarifikasi petugas KSK 021 dan benar dinyatakan petugas bahwa ada kelebihan 3 surat suara dan dicatat pada surat suara tidak digunakan. PPLN Kota Kinabalu disaksikan Panwaslu LN telah mengambil surat suara lebih tersebut dari KSK 021. Sehingga jumlah surat suara diterima sebenarnya adalah 214. Kejadian khusus pada KSK 330. Data suara pada pasangan calon presiden tertentu melambung jauh di angka yang seharusnya di web Sirekap. Namun pada faktanya pada aplikasi Sirekap petugas KSK 330 belum berhasil mengupload data dari plano. Bahkan saat sudah masuk ke server, pada akun web Sirekap PPLN, foto yang diunggah adalah plano yang tidak jelas. Kemudian hal ini diperbaiki oleh PPLN berdasarkan C hasil plano dari KSK 330, disaksikan oleh Panwaslu LN Kota Kinabalu. Demikian beberapa kejadian khusus. Untuk yang KSK 330 kami masukkan karena sempat viral di media sosial bahwa KSK 330 angka untuk pasangan calon melambung tinggi dan hal ini sudah kami klarifikasi dan sampaikan kepada Komisioner KPU. Oke, terima kasih. Pada waktu itu ada saksi? Saksi saat? Ya, pada saat kejadian tersebut, pada saat mengklarifikasi itu ada saksi? Tidak ada, hanya Panwaslu saja. Ada Panwaslu? Oke, Ya, ada. clear. Saya persilakan kepada saksi paslon maupun partai merespon apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Saya hanya ingin mengkoreksi saja ini pernyataan termasuk penggunaan bahasa. Ini kan tadi menyampaikan bahwa melakukan koreksi terhadap pemilih yang itu tidak mempengaruhi jumlah pemilih. Harusnya bahasanya itu kami mempengaruhi melakukan koreksi terhadap pemilih laki-laki maupun pemilih perempuan. Kalau seperti itu ini susah, nanti pada akhirnya akan kamu bermasalah pada saat penggunaan hak pilih laki-laki perempuan. Kan begitu. Jadi tolong yang menjadi catatan seperti itu hilangkan di forum ini. Siap. Ya, karena itu akan menjadi masalah panjang kalau kita kejar. Ya, karena pada saat itu pasti kita akan periksa KSK itu seperti apa, berapa jenis laki-lakinya, berapa perempuannya. Jangan selalu menganggap bahwa ini tanpa, yang penting tidak berubah loh pengguna hak pilih tadi, termasuk kertas suara yang digunakan. Itu masalah. Karena kan pada saat itu akhirnya kamu administrasikan yang mana pemilih laki-laki, yang mana pemilih perempuan. Di situ nanti masalahnya. Jadi kalau menyampaikan catatan kejadian khusus bahwa ini sudah terkoreksi semua, baik itu pemilih laki-laki maupun pemilih perempuan. Kira-kira begitu saran dari saya. Terima kasih ya terima Bang. kasih. Jadi beliau ini ahli forensik dan beliau juga humanis. Ucapin terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Nanti tidak diulangi. Izin melanjutkan. Izin Mas Idam. Izin. Silakan. Izin melanjutkan. Oh, ada lanjutan. Izin. Terima kasih atas kesempatannya.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada PPLN Kota Kinabalu yang menjelaskan secara detail catatan kejadian khusus di masing-masing metode. Nah, yang kedua mungkin saya merasakan betapa berat tugas seorang PPLN Kota Kinabalu yang harus mengoreksi sekian kesalahan yang dilakukan oleh petugas kita di tingkat KPPS atau tingkat POS atau KSK gitu. Pertama yang mau saya tanyakan, apakah yang kesalahan-kesalahan administratif, ya, saya menyebutnya sebagian kesalahan administratif aja, biar kita lagi moderat ya, itu sudah diperbaiki di tingkat PPLN? Sudah. Sudah, nanti kita cek ya. Kedua, Pak Idam, di forum yang resmi ini saya minta izin untuk meminta fotokopi atas seluruh catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh Ketua PPLN Kinabalu, karena di akhir catatan kejadian khusus tersebut kami mendengar ada kejadian khusus yang berhubungan dengan data Sirekap yang tiba-tiba ada gitu kan, tetapi belum, padahal KPPS tersebut belum pernah mengupload gitu ya, belum pernah mengunggah, tetapi data di Sirekap tiba-tiba sudah ada. Saya mohon Pak Idam, dalam forum ini secara resmi saya minta diberikan fotokopinya sebelum rapat ini untuk Kota Kinabalu berakhir. Terima kasih. Kami berikan dokumen tersebut dalam bentuk soft copy agar mudah didistribusikan. Oke, setuju ya? Nanti udah Izin disiapkan. Pak Idam, mungkin soft copy boleh, tetapi saya izin yang hard copy juga. Lebih cepat soft copy dulu, nanti setelah itu Soft copy sudah. boleh, Ya, oke. tapi izin hard copy. Kalau tidak ada nanti saya fotokopikan aja, pakai uang saya. Siap ada Mas. Oke, tenang makasih. aja. Maksud saya tadi agar cepat ya, soft copy kan tinggal share. Nah, kalau fotokopi kan lembar per lembar di fotokopi. Pokoknya dipenuhi semua permintaan saksi. Oke, lanjut Mas. Izin, Mas Idam, Oh, izin. izin. Aduh. Izin Pimpinan. Iya Bang. PPLN Kinabalu ya. Kinabalu, Bapak. Kinabalu. Saya mau konfirmasi saja. Kami dari siang sampai sore ini sudah banyak mendengarkan presentasi dari banyak PPLN ya. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman PPLN itu menyatakan yang sesungguhnya. Sampai ketika ada yang keliru pun dia nyatakan keliru dan dia koreksi kan gitu ya. Untuk Kinabalu saya mau tanya, pada saat pemungutan itu ada saksi partai paslon apa enggak, ada panwas ada gitu. Ada enggak? Siap, ada Bapak saat pemungutan suara. Ada keberatan gitu? Selama kami di tingkat pleno tidak ada keberatan. Bapak. Sama sekali ya? Sama sekali. Oh, ya. Lalu pada saat rekap juga ada saksi partai paslon panwas gitu? Untuk paslon tidak ada, seperti kami tuangkan dalam kejadian khusus. Untuk partai ada. Ada yang Kenapa? hadir dalam, karena kami menggunakan hybrid, jadi ada yang hadir saat dengan hadir langsung, itu ada 4 partai kurang lebih, Partai kemudian mana? yang luring 3. Wow, Yang partai 4 boleh dari- tahu? Yang 4 apa aja Mas? Yang Partai 4 mana? PDIP, Mm-mm. Gerindra, Mm-mm. PKS, PD sudah, PAN, Yang luring, yang luring. yang daring? Yang daringnya ada Golkar, Nah, kemudian Demokrat, sama Gerindra juga ada, dan Nasdem. ada keberatan dari mereka? Alhamdulillah tidak ada Pak. Tanda tangan semua? Yang hadir luring tanda tangan. Yang daring apa? Gini gitu. kami pakai Zoom, kami ada recordnya Pak sebagai Oh. bukti bahwa kehadiran mereka. Nah, itu konfirmasi berikutnya yang dinyatakan di kejadian luar biasa itu memang koreksi untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya begitu ya. Betul, Bukan dibuat-buat, bukan Pak. bukan dicocok-cocokkan. Tidak, Benar ya? betul. Oke, kalau benar lanjut. Siap, terima kasih. Siapa Dewan? Izin pimpinan, Sekali kami lagi lanjut. ucapan terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ibu saksi paslon maupun partai buat masukan pada kami semua. Lanjut. Izin Ketua, tambah sedikit. Oh siap. Banyak gak apa-apa. Ya, saya kira kita sudah hampir hari ke-3. Dan saya kira ini role model yang Siap. luar biasa teman-teman dari
KPU memberikan transparansi yang sangat luar biasa dan PPLN juga memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Koreksi di sana sini ini kan forum yang bisa mengoreksi sebenarnya. Dan dari undang-undang itu jelas bahwa Bawaslu wajib menyampaikan hasil. Saksi dapat menyampaikan dugaan, kesalahan dan macam-macamnya. Jadi saya kira dalam konteks ini melihat sangat besar ya, ada 44 KSK, kemudian ada 11 TPS ini kan butuh stamina yang sangat luar biasa dan saya kira forum hari ini kita mengapresiasi yang sangat jelas. Dan beberapa hal yang menyangkut definisi saya kira penting untuk dijelaskan karena kami juga menangkap sangat besar dan sangat banyaknya, apalagi tadi disebutkan hampir di beberapa KSK terjadi, ini kan ada soal salah input dan salah jumlah. Itu dua yang berbeda, kan gitu. Ada menjumlah salah, ada yang menginput salah, itu dua tindakan yang berbeda. Dan saya kira dari beberapa hal ini karena sudah kelelahan dan macam-macam saya kira bisa dipahami, tetapi itu perlu dipastikan karena dari beberapa hal saya kira kita harus bersepakat ini ada beberapa ilustrasi. Jadi kalau melihat seperti halnya buah, Kiai, buah itu ada yang isinya bagus tetapi bungkusnya nggak bagus. Kan kira-kira gitu. Ada yang isinya bagus, bentuk luarnya juga bagus. Nah yang masalah kan nanti kalau kemudian hasilnya tidak bagus padahal di luar seolah-olah bagus. Dan ini menyangkut soal beberapa hal. Jadi soal Kinabalu ini memang sangat besar, sangat ini kita harus memberikan soal-soal yang bersifat clearance dan mudah-mudahan bisa diperbaiki dan dikoreksi, apalagi di mana di PPLN. Tadi saya mendengar di PPLN ketika rekapitulasi setelah tanggal penghitungan suara, berarti tanggal rekapitulasi di PPLN itu tanggal berapa itu? Kami tanggal 17, skor selanjut tanggal 21, ditutup tanggal 22 jam 11 malam. Oke, 17 sampai 22. Berarti kan tanggal 15, tanggal 14 itu sudah ada penghitungan suara TPS, kemudian KSK masuk dan macam-macamnya kan itu stamina yang luar biasa. Jadi saya kira kita sangat mengapresiasi dan dalam konteks ini kita hanya ingin butuh kejelasan sehingga semua bisa menikmati gitu. Bahwa buah yang kita ingin rasakan dari proses yang ada di Kinabalu ini luar dan dalamnya asik, enak. Saya kira itu Ketua, mohon izin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi pimpinan sebelum lanjut kita plus dulu ini Pak Daniel sama Pak Afif sama-sama Kiai menyapa di forum ini. Oke. Kita beri aplaus. Kemarin berbalas dalil-dalil kemarin. Oke, dengan demikian bisa kita lanjut pembacaan formulir D hasil. Baik, terima kasih.